Oke. Dah on nih. Atuk cakap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Mafifa dari Prodi PGSD kelas A NIM 4130023051. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir semester 4 dengan Bapak dosen Afi Priyansa SPD MPD. Guys, di sini saya akan membuat video presentasi yang terkait dengan pengembangan kurikulum SD. Langsung materi aja ya guys. Analisis, perkembangan, dan implementasi kurikulum sekolah dasar. Presentasi ini akan menganalisis dan penerapan kurikulum sekolah dasar, khususnya kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kami akan mengeksplorasi pentingnya adaptasi kurikulum terhadap dinamika zaman dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan serta pembentukan karakter siswa. Perkembangan kurikulum sekolah dasar di Indonesia tahun 1947 sampai 1994. Periode awal kurikulum di Indonesia itu berfokus pada pembangunan karakter bangsa dan peningkatan kualitas pendidikan dasar. Dilanjutkan pada 2004 sampai 2013, kurikulum berbasis kompetisi atau KBK dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006 yang menjadi landasan sebagai kurikulum 2013. Dilanjutkan lagi pada kurikulum 2013 itu, pengembangan dari KTSP 2006 menekankan pada pendekatan tematik integratif dan penilaian autentik. Terakhir, kurikulum Merdeka tahun 2024 diluncurkan untuk mengatasi tantangan krisis pendidikan dan literasi dengan fokus pada fleksibilitas dan pengembangan profil pelajar Pancasila. Gambaran kurikulum 2013 sekolah dasar. Kurikulum 2013 berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara holistik. Pendekatan tematik integratif diterapkan untuk menggabungkan berbagai mata pelajaran menjadi satu tema besar, akan memudahkan siswa memahami konsep secara menyeluruh. Dan pembelajaran saintifik mendorong siswa untuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Gambaran kurikulum Merdeka di sekolah dasar. 1. Profil pelajar Pancasila. Dalam fokus utama pada pengembangan karakter, nilai-nilai Pancasila, dan keterampilan abad ke-21. Kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Materi dan metode disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Ketiga, proyek penguatan proses belajar Pancasila atau P5. Pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan dimensi profil pelajar secara nyata. Dan yang keempat, fleksibilitas materi. Guru memiliki keleluasan dalam memilih, menyusun materi ajar sesuai konteks lokal. Dan yang kelima, yang terakhir, pendampingan intensif. Kemendikbudristek menyediakan dukungan dan sosialisasi berkelanjutan bagi sekolah. Analisis implementasi kurikulum 2013 SD. Studi kasus dan respon guru itu ada dua. Studi kasus di SD Kauman, 1 Malang, dan beberapa SD di Bandung menunjukkan respon positif dari guru terhadap perencanaan dan pelaksanaan buku. Yang kedua, best practice mencakup sharing antar guru, in-house training,
dan modeling teaching. Namun terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas, penguasaan teknologi yang belum merata secara tantangan dalam evaluasi pembelajaran yang komprehensif. Analisis implementasi kurikulum merdeka di SD. Studi di SD Negara Al-Mu'alla Makassar, keunggulan kurikulum merdeka terlihat pada pembelajaran diferensiasi dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Dan yang kedua, fleksibilitas dalam materi dan metode pengajar memberikan ruang bagi inovasi guru. Meskipun demikian, beberapa isu muncul seperti penyempitan cakupan materi yang perlu dioptimalisasi, praktik baik yang ditemukan melibatkan kolaborasi aktif antar guru, siswa, dan kepala sekolah dalam proses pembelajaran tersebut. Tantangan dan solusi dalam implementasi kurikulum SD. Ada 4. Kesiapan guru. Kedua, fasilitas sekolah. Ketiga, monitoring dan evaluasi. Dan yang keempat, inovasi pembelajaran. Dan yang satu, kesiapan guru. Pelatih berkelanjutan dan pendampingan teknis sangat penting dan meningkatkan kompetensi guru. Yang kedua, fasilitas sekolah. Itu yang paling penting. Pengembangan media pembelajaran digital dan peningkatan infrastruktur diperlukan untuk mendukung pembelajaran modern. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Peran aktif pengawas dan dinas pendidikan memastikan implementasi kurikulum berjalan efektif dan berkualitas. Yang terakhir, inovasi pembelajaran, integrasi teknologi dan pendekatan inovatif untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pembelajaran. Kesimpulannya, perubahan signifikan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka transformasi besar dalam sistem pembelajaran SD. Implementasi positif dengan dukungan pelatihan dan kolaborasi implementasi berjalan baik meski ada ruang perbaikan. Optimalisasi materi dan fasilitas perlu fokus pada cangkupan materi yang holistik dan peningkatan sarana pendukung. Rekomendasinya, penggunaan SDM guru, evaluasi berkelanjutan, dan adaptasi kurikulum lokal adalah kunci keberhasilan.